Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mana pada hari ini kita berada di tempat untuk berkumpulnya, kita berkegiatan lomba debat pada tanggal 4 Maret 2024. Perkenalkan, saya Aisyah selaku moderator dan juga timekeeper. Sebelum memulai perlombaan pada hari ini, kita akan berdoa menurut agama kepercayaan dan masing-masing. Maka berdoa dipersilakan untuk mulai. Baik, terima kasih. Pada sesi kali ini kita akan melakukan debat dengan mosi apakah buku cetak masih dibutuhkan, dengan adanya tim pro yang ada di sebelah kiri saya dan juga tim kontra yang ada di sebelah kanan saya. Baik, sesi untuk debat akan dimulai dengan tim pro yang akan menyatakan argumennya juga dalam waktu 1 menit dan akan disanggah atau dibalas argumentasinya oleh tim kontra selama 1 menit. Kepada tim pro dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya. Dari pernyataan atau mosi yang disampaikan oleh moderator terkait apakah buku fisik atau buku cetak masih diperlukan, saya menarik kesimpulan gitu bahwa keperluan buku fisik yang dipertanyakan, yang dikontroversikan, artinya ada satu pergantian, ada satu perubahan, yang mana saya tarik kesimpulan adalah buku elektronik atau e-book gitu. Jadi mungkin kita akan mulai daripada buku fisik atau buku elektronik atau e-book. Jawabannya adalah buku fisik, karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan sejarah, berdasarkan yang sudah ada gitu, buku fisik sejauh ini masih diminati dan masih diperlukan tentunya. Masih banyak yang ketergantungan dengan buku fisik dibandingkan buku e-book yang masih dalam masa peralihan. Kalau berbicara terkait pergantian total, tentunya siapapun belum siap gitu, terutama warga Indonesia yang saya tadi bilang masih tergantung buku fisik atau bahkan belum bisa mengakses buku elektronik. Kira-kira belum selesai. Baik, izin menambahkan bahwa negara Indonesia negara kepulauan yang dimana banyak daerah-daerah yang masih belum memiliki internet ataupun akses yang digunakan untuk mengakses e-book sendiri. Buku cetak juga masih dipergunakan, di mana dalam riset internasional juga menemukan data yang sama pada penelitiannya. Berdasarkan survei Inggris, 63% penduduknya memilih buku cetak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengguna buku cetak di negara-negara lain, bahkan di Indonesia sendiri, di mana dapat memudahkan kita dalam membaca gitu, mengakses buku cetak tersebut gitu. Nah, buku cetak juga memberikan pengalaman membaca yang unik dan mendalam yang tidak dapat disaingi oleh teknologi manapun. Dengan menyentuh halaman, mencium aroma buku, dan merasakan tekstur kertas, pembaca dapat terhubung dengan teks secara lebih emosional dan memperdatakan pemilihan mereka. Dan dengan membaca buku cetak juga menambah fokus kita dalam membaca buku yang kita baca. Mungkin itu. Baik, kepada tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan argumennya ataupun membantah. Kepada tim kontra dipersilakan 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Jadi pada kali ini saya akan sebagai tim kontra dari mosi yang ada. Jadi dalam era saat ini ya, penggunaan e-book itu sendiri sangat menurut saya efektif dan juga lebih umum dibandingkan dengan buku cetak, karena buku e-book ini memiliki keunggulan praktis dan hal penggunaannya dalam penyimpanan. Dan juga ketika e-book ini sendiri pun, ketika dia diterbitkan dalam website ataupun dalam bidang apapun, buku e-book ini juga dapat kita HKI-kan atau sebagai karya-karya yang kita jadikan ini adalah milik kita. Jadi seperti buku fisik pun, buku e-book pun juga bisa dijadikan sebagai karya yang kita miliki, tetap berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.
Oke, baik. Saya izin menambahkan pernyataan dari Anissa Bila sebagai tim kontra dan menyanggah pernyataan dari Monik mengenai kita membutuhkan internet untuk buku digital sendiri. Apa bedanya dengan kita mengakses untuk membeli buku cetak yang membutuhkan lebih banyak uang ketimbang kita membeli kuota internet. Dan juga mungkin buku digital ini memiliki banyak keunggulan seperti yang disebutkan oleh Anissa, lebih praktis, mudah dibawa, dan memiliki banyak-banyak fitur yang tersedia seperti adanya highlighter atau kita bisa menandai langsung dari buku digital itu tersebut. Selain itu kita bisa menerjemahkan secara langsung dari fitur dari buku cetak itu tanpa harus membuka kamus atau KBBI. Sekian. Baik, izin melanjutkan dan juga menanggapi dari pernyataan tim pro tadi bahwa minat baca di Indonesia masih tinggi kepada buku fisik ya. Kita berbicara lagi kepada data ya, di mana minat dibandingkan ketersediaan buku di Indonesia itu sangat berbanding terbalik. Tadi berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa jumlah buku di Indonesia lagi-lagi hanya di perpustakaan di daerah-daerah dan juga perpunas hanya berjumlah kurang lebih 25 juta buku, sedangkan jumlah penduduk Indonesia 270 juta penduduk. Nah itu sangat berbanding. Nah terus kita berbicara lagi tentang tadi survei yang di Inggris. Kita nggak usah jauh-jauh berbicara ke Inggris dulu, di Indonesia aja. Maksudnya kita nggak bisa membandingkan Inggris dan Indonesia, itu sangat berbeda ya. Dan juga tadi penggunaan dan juga akses internet. Tadi jika berdasarkan data 25 juta buku, penduduk Indonesia lebih banyak memiliki smartphone, yang mana jumlahnya itu 73 juta berdasarkan data dari World Metros. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas argumentasinya. Memasuki sesi tanya jawab di mana saya akan menanyakan pertanyaan dan akan dijawab oleh tim kontra selama 1 menit. Di mana pertanyaan ini akan saya sampaikan secara langsung, yaitu buku fisik versus buku digital. Manakah yang lebih diperlukan? Kepada tim kontra dipersilakan, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih banyak. Di sini saya lagi sebagai tim kontra dan juga sebagai tim yang memihak bahwa penggunaan buku e-book ini adalah efektif seperti itu. Karena pertama buku e-book ini sendiri pun proses pembuatannya itu lebih mudah dan lebih menghemat biaya dan juga mempermudah proses penyebaran informasi. Paling utama di sini adalah penyebaran informasi, karena di mana seperti yang telah diajukan oleh teman saya tadi bahwa penggunaan internet di Indonesia dan banyaknya smartphone di Indonesia ini lebih banyak dibandingkan dengan buku fisik yang ada di Indonesia. Jadi penyebaran e-book ini sendiri pun lebih mudah, seperti itu bisa dilakukan melalui website-website yang ada dan juga dari berbagai platform media massa lainnya. Itu cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke, izin menguatkan dari pernyataan teman kontra saya yang dimana lebih efektif buku digital dibanding buku cetak. Ya, seperti kita tahu bahwa buku digital ini kita mudah mengaksesnya di mana saja dan kapan saja, yang selalu tersedia, bisa kita download aplikasi ataupun website secara terbuka, yang dimana kita memudahkan untuk mengakses dari isi buku tersebut. Dilanjutkan bahwa untuk case ini, untuk buku cetak tersendiri kemudahan teraksesnya agak terbatas, karena misalnya kita harus menunggu stok dari toko buku, atau misalnya kalau kita ke perpustakaan kita harus mengincar satu buku dan semisal buku sudah dipinjam sama orang lain, kita harus menunggu lagi dan menunda untuk membaca buku tersebut. Kurang lebih seperti itu, terima kasih. Ya, izin menguatkan lagi dari kelompok kami, yaitu kontra. Jadi jika ditanya efektivitas mana buku fisik atau buku digital, tentu kami akan sangat mendukung bahwa buku digital sangat efektif. Kenapa? Karena kita tidak bisa dipungkiri bahwa warga Indonesia sendiri hampir 24/7 ataupun hampir 24 jam megang gawai ataupun gadget. Nah, ditambah lagi mobilitas di Indonesia sangat tinggi. Nah, dari bidang pendidikan dan juga pekerjaan. Nah, jadi
akses buku digital menggunakan gawai ini sangat efektif dibandingkan buku fisik. Belum lagi tadi benar ketersediaan buku yang mana berdasarkan data yang saya dapat, yang kami dapat bahwa satu buku ditunggu oleh 90 orang. Jadi ini sangat tidak efektif jika kita hanya mengandalkan buku fisik saja, dan juga tentu ini akan sangat memperlambat peningkatan literasi yang ada di negara kita. Jadi sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada tim kontra atas penyampaian argumennya. Kepada tim pro dipersilakan untuk menyampaikan argumennya selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terkait ketersediaan, terkait efektivitas, beberapa poin tadi terutama minat literasi, bahwa katanya ibu diyakini akan meningkatkan literasi di Indonesia. Kita tarik paling awal, apakah berdasarkan buku cetak minatnya sudah tinggi? Mungkin belum, mungkin itu sudah. Tapi kalau permasalahannya adalah minat dan bukan ketersediaan, yang harus dibenahi bukan aksesnya, bukan perangkatnya. Kecuali memang ketersediaan yang akhirnya menimbulkan masalah juga gitu. Tadi sudah disebutkan bahwa mudah dicetak, mudah diproduksi, tapi secara tidak langsung adalah kemudahan itu malah bisa merugikan, terutama buat para penulis, buat para penerbit, yang mana pembajakan seperti kita sudah ketahui, terutama buku-buku cetak yang pembajakan masih cukup tinggi. Bagaimana dengan buku elektronik yang tadi mudah dicetak, mudah dimasifkan gitu? Pertanyaannya adalah seefektif apa originalitas, seefektif apa buku elektronik kepada minat baca, kepada keuntungan terutama pembaca dan juga penulis dan juga penerbit gitu. Baik, saya izin menambahkan dari teman saya bahwa tadi disebutkan bahwa dari 2/7 rakyat Indonesia kebanyakan memegang HP. Hal ini berdampak buruk terhadap kurangnya tidur, gangguan pada mata dan obesitas. Nah, hal-hal tersebut bisa berdampak pada lingkungan sosialnya, dan dengan menggunakan e-book maka interaksi antara satu orang dengan orang lain akan berkurang. Hal ini akan mempengaruhi bahwa nantinya ada orang-orang independen, tidak bersosialisasi, padahal kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan gitu. Terus juga mengenai penyimpanan, iya banyak banget di data-data bahwa pembajakan dari penulis-penulis lain dari internet, dan banyak banget yang membajak data tersebut. Terus juga mengenai penggunaan e-book, karena terlalu banyak menatap layar itu akan menyebabkan rabun mata. Hal ini dapat berpengaruh ke generasi-generasi selanjutnya yang akan matanya rusak dan bahkan akan mengalami kebutaan. Gitu. Baik, terima kasih kepada tim pro atas pernyataan argumennya. Kepada kedua tim, saya akan menyampaikan kembali pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing tim. Yang pertama akan dijawab oleh tim pro terlebih dahulu selama 1 menit, yaitu pertanyaannya, lebih efektif memakai buku fisik atau buku digital? Ya, kepada tim pro dipersilakan dalam waktu 1 menit. Tadi efektivitas. Kan tadi kamu buku digital. Aku nyatanya buku fisik, buku digital. Oke. Ya baik, perihal efektivitas tadi di sesi 1 sudah banyak disinggung ya. Kita berbicara terkait efektivitas, bukan hanya efektivitas ruang, efektivitas tempat, tapi juga efektivitas dan efektivitas waktu atau alokasi waktu yang diperlukan. Seperti tadi saudari Monik sudah sampaikan bahwa pengaruh gawai yang mengaruhi kualitas tidur, mengaruhi jam tidur, mengaruhi bahkan sampai kepada kesehatan
yang mana itu adalah muara daripada buku elektronik. Mungkin kita berbicara waktu ya. Kalau dikaitkan terkait misal kita punya solusi terhadap satu masalah tadi, misal waktu yang menjadi masalah daripada pembacaan buku elektronik, artinya efektivitas buku elektronik belum sampai pada tarafnya yang memungkinkan gitu. Perlu ada satu gerakan atau satu aksi, satu solusi lain yang mana itu tidak sesuai dengan pernyataan awal yang meningkatkan manfaat daripada buku elektronik adalah efektivitas, dimana kita harus mencari solusi-solusi lain untuk solusi yang baru. Menurut saya bukannya efektif, malah mungkin bisa kita dikatakan menambah masalah. Selesai. Baik, izin menambahkan lagi bahwa tadi disampaikan buku cetak ini memiliki keefektifan gitu. Karena menurut penelitian dari Anne Mangen dari Holloway bahwa dia meneliti membaca buku cetak dan buku e-book, di mana dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembacaan buku cetak itu banyak memberikan insight atau memberikan informasi lebih, karena kita lebih fokus dalam membaca buku tersebut. Ketika kita membaca buku di e-book, banyak banget gangguan-gangguan atau notifikasi yang masuk ke dalam handphone kita. Hal ini dapat mengganggu keterbacaan kita. Dan ketika dengan menggunakan e-book, kita merasa bahwa membaca itu mudah. Dari ketermudahan itu akan berganti kepada kemalasan karena mudah mengakses nanti saja, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan gawainya bukan untuk baca tapi menggunakan untuk hal-hal lain yang bahkan merugikan. Baik, terima kasih kepada tim pro atas argumentasinya. Kepada tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan argumentasinya selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kembali lagi ya. Jadi menurut saya buku digital itu seberapa efektif? Menurut saya sangat-sangat efektif. Karena yang pertama apa? Buku fisik ini sendiri pun tergolong ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas yang notabene-nya kertas itu dibuat dari pohon. Jadi kenapa ramah lingkungan? Jadi ramah lingkungan ketika kita tidak perlu harus menebang-nebang pohon untuk melakukan pembuatan dan pencetakan buku fisik itu sendiri. Yang kedua, bagaimana buku digital ini lebih efektif karena mudah dibawa. Dan juga ketika kita menggunakan buku e-book pada beberapa website dan platform, ketika kita ingin mencari sesuatu kata yang ingin kita cari pada platform tersebut bisa langsung mencari secara otomatis tanpa kita harus membalik-balikannya seperti buku fisik, di mana buku fisik itu sendiri harus mencarinya dengan sendirinya. Terima kasih. Baik, untuk saya menambahkan untuk tim kontra ini, di mana tim kontra ini setuju dengan buku digital karena memang lebih ramah lingkungan dan lebih bersahabat untuk pohonnya itu sendiri. Nah, di mana buku digital ini tidak perlu memerlukan suatu biaya yang besar untuk bisa mendapatkan suatu buku yang memang kita harus membelinya di toko buku atau bisa kita pinjamnya di perpustakaan. Nah, buku digital atau buku cetak ini menurut saya membutuhkan perawatan yang lebih ekstra dibanding dari buku digital. Karena buku digital ini kita bisa menyimpan dalam sebuah aplikasi yang kita tidak harus membawanya kemana saja. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menguatkan pernyataan dari kelompok saya, tim kontra, yang mana juga saya ingin menanggapi pernyataan dari tim pro yang tadi menanyakan tentang efektivitas ruang, bukan hanya tentang ruang dan waktu. Nah, pertanyaannya dibalik.
esensi aktivitas emang apa kan jika bukan ruang dan waktu di zaman digitalisasi seperti ini, semua mobilitas masyarakat tinggi, semua tentu butuh yang namanya kemudahan akses dan segala macam, dan itu adalah kunci dari efektivitas. Dan lagi ditambah lagi adalah tadi tim Pro menyatakan bahwa informasi yang didapatkan dari buku cetak lebih menambah insight untuk pengetahuan dibandingkan buku digital. Toh isinya sama dong, buku digital dengan juga buku cetak, kecuali isinya beda maka informasi yang didapatkan akan beda. Nah justru dengan adanya buku digital, dari ketersediaan yang belum ada, belum cukup di Indonesia, kita bisa mengakses dengan lebih murah, lebih nyaman, dan juga lebih cepat ketersediaan ataupun buku-buku yang memang kita anggap ingin kita baca. Dan lagi tadi dikatakan bahwa memang buku digital sangat efektif jika dibandingkan buku fisik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra atas pernyataan argumennya. Baik, kedua tim, saya akan menyampaikan pertanyaan kembali, di mana pertanyaan ini akan dijawab oleh tim Pro dengan waktu 1 menit. Pertanyaannya yaitu, akankah buku digital menggantikan buku cetak untuk kegiatan belajar mengajar di masa depan? Kepada tim Pro dipersilakan untuk menyatakan argumennya selama 1 menit dimulai dari sekarang. Kalau pertanyaannya akankah, itu kita semua berharap, bukan berharap, mungkin memprediksi, karena secara perkembangan teknologi sangat cepat, gitu, sangat masif. Tapi yang saya bisa katakan adalah untuk saat ini, setidaknya untuk saat ini, buku cetak, buku digital, mohon maaf, menggantikan buku fisik untuk kegiatan belajar mengajar. Saat ini tentu masalahnya masih keruh, masih belum punya solusi yang bisa dibereskan paling tidak untuk saat ini. Saya rasa belum bisa dan belum siap segala macam sarana dan prasarananya. Bahkan untuk buku cetak saja, tadi seperti disampaikan oleh daripada teman-teman kontrak yang belum punya kesiapan tersendiri gitu. Dan menurut saya kita harus mulai dari awal gitu, mulai dari awal dimana ya buku cetak harus disiapkan secara matang, baru kita bisa beralih terutama sepenuhnya ke yang jenjang selanjutnya, yaitu dimana buku digital untuk kegiatan belajar mengajar, kira-kira begitu. Baik, izin menambahkan, ya karena kurangnya ketersiapan negara Indonesia untuk peralihan dari buku cetak ke buku digital. Karena kembali lagi bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang nggak semuanya bisa diakses secara cepat, langsung memberikan dari internet ataupun gawai sendiri aja sekarang saat ini aja masih kita ambil atau membelinya dari negara luar gitu. Belum kita bisa membuat atau memproduksi gawai sendiri dari negara kita, dan itu pun internet kita dari negara luar. Bahkan internet jaringan kita Indosat dibeli dari luar gitu, dibeli oleh orang luar. Hal ini dapat berpengaruh terhadap perekonomian di negara Indonesia. Kita udah miskin, kita harus membeli gawai lagi, harus membeli paketan setiap bulan, setiap hari, bahkan paketan setiap hari itu bahkan sudah melonjak harganya gitu. Terus untuk buku, mungkin kesiapan buku dalam pembelajaran, buku sangat penting karena kita menulis di buku. Menurut penelitian juga bahwa nulis itu perlu. Ketika kita beda menulis dengan mengetik. Kalau menulis kita mengingat apa yang kita tulis. Ketika mengetik itu kita hanya mengetik, dan apalagi sekarang dengan kecanggihan AI kita bisa aja menggunakan AI. Hal ini sangat memiliki dampak negatif dari penggunaan teknologi itu sendiri, dimana kita menggunakan AI ini untuk naik dampak Waktu habis. Baik, kepada tim Pro dipersilakan untuk menyanggah ataupun menambahkan argumennya selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kembali lagi ya, dengan penggunaan efektivitas dan juga penggunaan buku digital itu pada sekolah-sekolah di zaman sekarang hingga zaman mendatang seperti itu. Seperti yang saya beritahu sebelumnya, bahwa zaman sekarang ini adalah zaman yang semakin maju, di mana semua negara dan dimanapun tempatnya itu
semua masyarakat itu ingin maju. Jadi di mana ketika teknologi tadi tidak berkembang dan gadget itu kita masih beli dari orang lain, itu tidak masalah gitu. Apabila ketika masyarakat Indonesia pun masih mampu gitu, karena gadget sekarang pun sudah ada yang murah seperti itu, dan penggunaan gadget itu sendiri tidak harus setiap orang itu memilikinya. Bisa saja misal dalam satu keluarga itu ada 5 orang, bisa saja penggunaan gadget itu hanya diberlakukan untuk orang tua dan beberapa anak saja. Jadi penggunaan gadget habis masih diperlukan. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menambahkan pernyataan dari kontra yang dimana Pro mengatakan bahwa Indonesia memang belum ada kesiapan untuk kita peralihan kepada buku digital itu tersendiri. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita akan memulai mengikuti zaman yang dimana tuntutan zaman dari sekarang hingga apalagi nanti itu sangat tinggi, yang dimana kita harus menggunakan teknologi lebih tinggi dan harus menyiapkan beberapa teknologi untuk di masa depan. Nah, bagaimana untuk saya ingin menyanggah bedanya kita beli buku cetak, e-book dengan internet dan buku cetak dengan uang kita sendiri, yang dimana keduanya ini memang harus mengeluarkan biaya yang kalau kita bisa dibilang dalam membaca kita harus membutuhkan effort dan minat yang lebih untuk dapat mengakses buku tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ingin mendengarkan terlebih dahulu pernyataan dari tim Pro yang mana tadi menyatakan bahwa Indonesia sendiri tidak siap untuk peralihan dari buku fisik dan juga buku digital. Sebelumnya saya ingin bertanya kembali kepada kalian, data dari mana yang menyatakan bahwa Indonesia belum siap untuk peralihan tersebut. Nah, lalu dilanjutkan dengan faktanya. Faktanya adalah, fakta di lapangan adalah lebih banyak orang yang tertarik beli gawai ataupun gadget dibandingkan buku. Terkhusus lagi adalah milenial ataupun generasi Z. Nah, tambahan lagi, buku digital ini sangat mungkin jika nanti kedepannya digunakan dalam masa KBM. Seperti yang kita lihat juga di zaman sekarang, dosen ataupun guru banyak mengirimkan modul belajar dalam bentuk elektronik, ya kan? Nah, seperti kita juga mengakses jurnal-jurnal juga dari website ataupun dari internet. Itu juga sebuah pertanda ataupun sebuah sinyal bahwa sangat mungkin kan bahwa nanti di kegiatan belajar mengajar buku digital akan dipergunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra atas penyampaian argumentasinya. Berikutnya kita memasuki sesi kesimpulan, di mana kedua tim akan mempersiapkan kesimpulannya dengan waktu 30 detik yang dimulai dari tim kontra. Dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Kami sekali lagi dari tim kontra menyatakan bahwa kita tidak selalu harus mengandalkan buku fisik. Karena apa? Karena tuntutan zaman dan juga mobilitas masyarakat yang tinggi, buku digital ini sangat dibutuhkan untuk membantu upaya negara dan juga pemerintah dalam meningkatkan tingkat literasi yang ada di negara kita sendiri. Kita juga berbicara tentang ketersediaan dan segala macam, maka e-book adalah solusi untuk menggantikan buku-buku fisik yang ketersediaannya memang sangat sedikit di Indonesia. Terima kasih. Dipersilakan kepada tim pro untuk menyatakan argumentasi kesimpulannya selama 30 detik dimulai dari sekarang. Meningkatkan literasi adalah cita-cita kita semua. Kemudian e-book memang adalah solusi, tapi pada dasarnya ketersediaan yang masih kurang merupakan masalah yang harusnya dibenahi dulu, atau buku cetak menjadi salah satu permasalahan mendasar menurut kami. Pertama kami dibenahi dulu masalah dasarnya, baru kita beranjak kepada solusi yang lebih memungkinkan untuk diperjuangkan pada masa depan. Terima kasih. Baik, sesi debat pada hari ini telah dilaksanakan. Maka untuk itu, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, para penonton dan juga teman-teman kontra dan teman-teman pro di tim ini. Selanjutnya kita akan bertemu di debat acara selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.